杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Yang Ke tidak ragu-ragu. Setelah mendeteksi energi vital Zhang Roshi yang menipis, dia segera memanggil mutiara mistis, membawanya ke alam mistis kecil dan ke kebun obat. Kemudian dia membaringkan Zhang Roshi di tanah, dan dengan lambaian tangannya, langit dan bumi bergetar, menciptakan angin yang nyata. Aura Zamrud yang terlihat dari pohon abadi yang jauh terbang bersama angin, berputar-putar di sekitar tubuh Zhang Roshi, menyelimutinya dan mengalir ke dalam dirinya melalui pori-porinya. Karena energi vitalnya menipis, hanya perlu diisi kembali. Energi vital yang menakjubkan yang terpancar dari pohon abadi adalah obat yang sempurna. Benar saja, setelah menerima energi vital dari pohon abadi, alis Zhang Roshi yang berkerut tegang langsung rileks. Rasa sakit menghilang, digantikan oleh kegembiraan yang tak terbatas. Indra ilahi Yang Ke menyelidiki lebih lanjut, menemukan bahwa kondisi internalnya juga membaik dengan cepat. Organ dan meridiannya yang menua mendapatkan kembali kilau mudanya. Kemalangannya sepenuhnya disebabkan oleh kekuatan eksternal, sehingga kekuatan hidup yang terpancar dari pohon abadi mampu menyelesaikan masalah tersebut secara efektif. Jika seorang lansia yang sudah berada di ambang kematian datang ke sini, tidak pasti apakah mereka dapat memulihkan kekuatan hidup mereka. 1 jam kemudian, Yang Ke memeriksa lagi, memastikan bahwa Zhang Roshi selamat dan sehat. Terlebih lagi, berkat kekuatan hidup pohon abadi, dia tampaknya mendapatkan beberapa manfaat lain. Baru kemudian dia membawa Zhang Roshi keluar dari alam mistis kecil dan ke kamar tidurnya sendiri. Meskipun Zhang Roshi masih tidak sadarkan diri, tetapi akan segera bangun. Namun, kejadian ini mengkonfirmasi dugaan Yang Ke sebelumnya bahwa kultivasi Zhang Roshi tidak cukup untuk memahami misteri yang tersembunyi di dalam dinding giok hampa. Justru karena kultivasi yang tidak cukup inilah kekuatan hidupnya diekstrasi secara paksa. Tapi dari mana asal adegan-adegan itu? Dan kemana lorong hampa yang masih terbentuk itu mengarah? Yang Ke dipenuhi keraguan dan dengan penuh harap menunggu jawabannya. Dia secara naluriah merasa bahwa cakram giok eterik itu menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Setelah kembali ke kamarnya, Yang Ke memasang penghalang dan diam-diam berkomunikasi dengan ibu keluarga Zhang, memberitahunya bahwa ia akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Ia tidak akan menerima tamu sampai ia keluar dari pengasingan. Hanya setelah menerima balasan barulah ia masuki kembali alam mistis kecil. Yang Ke pertama-tama memeriksa kondisi Liu Yan dan mendapati bahwa ia masih dengan susah payah memurnikan bulu ponik, berjuang melawan kekuatan ponik yang terkandung dalam bulu ilahi tersebut. Meskipun situasinya tegang, tidak ada bahaya besar. Ia tidak terlalu memperhatikan sebelum menemukan tempat terpencil dan duduk bersila. Ia duduk di sana selama 2 hari. Hanya ketika energi dan semangatnya pulih sepenuhnya, Yang Ke melambaikan tangannya dan 2 benda tiba-tiba muncul di hadapannya. Sebuah botol giok dan sebuah pedang tanpa mata pisau. Di dalam botol giok itu setetes cairan merah tua bergejolak dan sesekali cairan merah tua itu berubah menjadi naga mini, melesat ke kiri dan ke kanan, menyemburkan api dari mulutnya, membakar botol giok tersebut. Seolah dirasuki roh, pedang itu ingin membebaskan diri. Dan itu adalah darah naga api. Yang Ke mendapatkannya dari altar kenaikan naga di tingkat pertama pagoda 5 warna. Tetapi dia belum menggunakan sejak itu. Pedang lainnya tanpa bila atau ketajaman, tentu saja adalah pedang tulang naga Yang Ke, tetesan giok. Pedang tulang naga ditempa kasar dari bagian tulang belakang naga yang dia temukan di pasir api aliran bintang gelap, bersama dengan mutiara naga tanpa merusak sifat materialnya.
Yangke mengeluarkan 2 harta naga ini dan tubuh naga sejati saat ini tujuannya sudah jelas untuk pemurnian. Dia telah memurnikan 1 harta naga, sisik naga, yang dia simpan di tempat vital di dadanya. Berkat pertahanan sisik yang kuat, Yangke telah banyak kali mendapatkan manfaat darinya dalam pertempuran. Bahkan hari ini dia masih mengingat rasa sakit yang dia alami ketika memurnikan sisik naga ke dalam tubuhnya. Sebelumnya dia tidak mempertimbangkan untuk memurnikan lebih banyak harta naga karena tingkat kultivasinya belum cukup tinggi. Namun sekarang ia telah mencapai alam sumber Do, dan sepertinya ia tidak dapat maju lebih jauh dalam waktu dekat. Untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, ia harus menemukan cara lain. Memurnikan darah naga dan pedang tulang naga ke dalam tubuhnya adalah metode yang paling langsung dan efektif. Ia memiliki teknik transformasi iblis dan kekuatan primordial naga suci emas. Cukup untuk membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Kemudian tatapannya tertuju pada pedang tulang naga dan darah naga sejenak sebelum ia dengan tegas mengambil botol gyo itu. Seolah merasakan sesuatu, naga mini di dalam botol itu menoleh, menatap Yangke dengan tajam. Dengan sekali jentikan mulutnya, pilar api melesat ke arah wajah Yangke. Tetapi botol gyo itu bukanlah benda biasa, karena dapat menyimpan darah naga sejati. Jelas botol itu dimurnikan secara khusus. Oleh karena itu, tindakan naga mini itu sama sekali tidak dapat melukai Yangke. Sebaliknya, tindakan itu membuatnya tampak konyol. Yangke tersenyum dan membuka botol itu. Pada saat yang sama, naga mini di dalam botol itu melesat keluar dari lubang, mengibaskan ekornya, dan berubah menjadi seberkas api, mencoba melarikan diri. Namun, di dalam alam mistis kecil, semuanya berada di bawah kendali Yangke. Bagaimana mungkin itu lolos dari genggamannya? Yangke hanya mengulurkan tangan dan meraih kehampaan, dan api membeku di udara. Naga mini itu meronta tanpa henti, bahkan meraung, tetapi tetap tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Yangke. Didukung oleh hukum langit dan bumi, naga mini itu dengan penuh amarah berubah bentuk menjadi setetes darah naga, seperti lava yang membara, memancarkan aura yang membakar. Yangke mengambil darah naga itu lagi, dan darah itu terbang di depannya. Dia mengamatinya sejenak. Ekspresinya sedikit tegang, tetapi tanpa ragu-ragu dia membuka mulutnya, menyalurkan energi sumbernya untuk menyelimuti darah naga itu, dan langsung menelannya. Segera dia melepaskan teknik transformasi iblis, melengkapinya dengan kultivasi alam sumber donya, dan mulai memurnikan setetes darah naga api murni itu. Darah naga itu memasuki mulutnya dan mengalir ke perutnya. Energi sumbernya tampaknya tidak mampu menahan suhu yang membara, langsung terbakar habis. Perut bagian bawahnya terasa sangat panas, seolah-olah gunung berapi telah meletus di dalamnya. Terus-menerus menyemburkan lava yang membara. Yangke tidak berani lengah, terus meningkatkan aliran energi sumbernya, tanpa henti menyerang jejak spiritualitas yang terkandung dalam setetes darah naga itu, berusaha untuk memusnahkannya. Waktu pelan berlalu dan tempat Yangke berdiri tampak telah menjadi tanah hangus. Tanah menjadi kering, pohon-pohon di dekatnya mulai layu, retakan muncul di tanah, dan bahkan ruang itu sendiri terdistorsi oleh panas yang hebat. Di dalam tubuh Yangke, raungan naga yang samar terus-menerus terdengar, seolah spiritualitas yang terkandung dalam darah naga sedang melakukan perjuangan dan perlawanan terakhirnya. Pada suatu saat, suara itu tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, Yangke merasakan kekuatan yang melonjak dan lava membara meletus dari perutnya, tanpa ampun menyerbuk meridian dan dagingnya. Yangke mengerang, wajahnya langsung pucat pasi. Dengan menggunakan indera ilahinya, dia dapat dengan jelas merasakan kerusakan pada meridian dan dagingnya. Kekuatan membara yang mengerikan itu langsung menimbulkan kerusakan parah pada tubuhnya. Bagaimanapun itu adalah darah naga asli, dan bahkan tubuh sekuat Yangke pun agak tidak mampu menahannya. Untungnya, darah emas di dalam tubuhnya mulai mengerahkan kemampuan regenerasinya yang kuat, menahan kekuatan penghancur darah naga yang membara dan secara bertahap menjaga keseimbangan. Saat itu,
Yangke merasa seolah-olah sedang duduk di kawah gunung berapi yang meletus. Panas yang menyengat membuatnya agak linglung. Dalam keadaan linglungnya, ia bahkan berhalusinasi. Seolah-olah seekor naga sejati kuno, merah menyala dengan mata yang menakutkan dan agung. Melayang di hadapannya, menatapnya dengan tajam. Kemudian naga sejati kuno itu mengeluarkan raungan yang mengkakkan telinga, membuka mulutnya yang merah darah untuk menggigit Yangke. Berniat menelannya hidup-hidup. Tepat saat itu kilatan muncul di mata Yangke dan ia meraung. Sesudah lama menunggu Anda. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan esensi naga suci emas mengalir bebas di dalam dirinya, berubah menjadi sosok naga emas yang bersinar yang muncul di belakangnya, memperlihatkan taring dan cakarnya saat menerkam naga api di seberangnya. Naga api itu tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Peristiwa yang tiba-tiba ini jelas membuatnya terkejut, dan rasa takut terpancar di matanya yang agung saat ia mundur dengan tergesa-gesa. Meskipun setiap naga terlahir kuat, mereka terlalu bergantung pada kekuatan garis keturunan mereka. Penekanan garis keturunan yang tertanam dalam tubuh mereka sangat kentara, dan garis keturunan naga suci emas tidak diragukan lagi, jauh lebih unggul daripada naga api. Meskipun naga api mundur, tetapi bayangan naga emas tidak berhenti, langsung menerkam dan mencabik-cabik tubuh naga api dengan rahangnya. Tubuh naga api yang tampak agung dan tak terkalahkan itu rapuh seperti kertas, mudah digigit oleh naga emas. Dengan tarikan nafas yang besar, naga emas menyedot seluruh naga api ke dalam perutnya. Naga emas menggelengkan kepalanya dan mengayunkan ekornya. Agung dan mengagumkan, mengamati sekitarnya. Melihat bahwa tidak ada lagi saingan di bawah langit, ia dengan malas kembali ke tubuh Yangke. Baru kemudian spiritualitas yang terkandung dalam setetes darah naga itu benar-benar padam. Saat spiritualitas darah naga api menghilang, tekanan Yangke berkurang secara signifikan. Ia secara bersamaan mengaktifkan efek pemulihan darah emasnya untuk memperbaiki meridian dan dagingnya. Sementara dengan gegabah mulai menggabungkan darah naga api, mengintegrasikannya ke setiap inci otot dan setiap meridiannya. Ini adalah tugas yang sangat menuntut, yang membutuhkan ketabahan mental dan kesabaran. Yangke melanjutkan dengan metodis tanpa terburu-buru. Setelah waktu yang tidak diketahui, setetes darah naga sejati akhirnya sepenuhnya dimurnikan oleh Yangke. Kemudian dia dengan santai membuka matanya dan berdiri. Setelah penilaian singkat, tingkat kultivasinya tidak meningkat, tetapi Yangke dapat dengan jelas merasakan bahwa ia telah menjadi lebih kuat. Kekuatan ini tidak termanifestasi dalam tubuh fisiknya. Transformasi naga. Yangke mengeluarkan teriakan rendah. Di dalam garis keturunannya, kekuatan darah naga tiba-tiba dilepaskan dan tulang-tulang di tangannya meledak, berubah menjadi 2 cakar naga tajam dengan serangkaian suara retakan. Di lengannya, sisi naga yang terbentuk dari energi purba perlahan muncul. Warna merah menyalanya tampak dipenuhi dengan kekuatan api. Bahkan sisi naga asli di dadanya yang dipengaruhi oleh kekuatan darah naga mulai berlipat ganda, menjadi 2, lalu 4, lalu ke-8. Yangke sekarang seolah mengenakan baju zirah sisik naga. Dia melambaikan tangannya, merasakan gelombang kekuatan yang terus-menerus di dalam dirinya, dan tertawa terbahak-bahak. Teknik transformasi naga yang ia lepaskan setelah memurnikan darah naga sejati sangat berbeda dari sebelumnya. Perbedaan pertama adalah perubahan dari 1 cakar naga menjadi 2. Kekuatan 1 cakar naga tak terkalahkan dan tak dapat dihancurkan. Mampu menghadapi langsung harta karun dengan kekuatan yang sebanding dengan milik Yangke. 2 cakar naga tentu saja jauh lebih kuat daripada 1. Perbedaan signifikan kedua adalah perubahan pada sisi naga. Sebelumnya, sisi naga di lengannya meskipun muncul dari kekuatannya sendiri tidak berwarna merah menyala. Namun sekarang, sisi tersebut memiliki sedikit aura naga api yang jelas membuatnya jauh lebih kuat. Selain itu, baju besi sisik naga yang muncul di dadanya memberikan pertahanan yang sangat kuat bagi Yangke. Jika memurnikan hanya setetes darah naga sejati memiliki efek ajaib seperti itu,
Perubahan apa yang akan terjadi jika ia sepenuhnya memurnikan esensi pedang tulang naga ke dalam tubuhnya? Memikirkan hal ini, Yangke merasakan gelombang kegembiraan. Dengan sebuah pikiran, ia menghilangkan teknik transformasi naga dan duduk bersila lagi. Memurnikan darah naga relatif sederhana. Seseorang cukup menelannya, namun pedang tulang naga berbeda. Itu adalah bagian dari tulang punggung naga dan tidak dapat dimurnikan dengan cara yang sama. Untungnya, Yangke sebelumnya telah memurnikan secara kasar, memungkinkannya untuk menyerapnya ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia hanya perlu menghabiskan beberapa waktu untuk perlahan-lahan menggabungkannya. Tanpa ragu, Yangke memisahkan dua material dari pedang tulang naga, tulang punggung naga dan mutiara naga, dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Secara bertahap memurnikannya. Alam mistis kecil damai dan 1 bulan berlalu dengan cepat. Selama bulan ini orang-orang terus datang dari kota hutan Maple untuk mengunjungi Yangke. Musyoki paling sering datang, diikuti oleh Kang Shiran, dan tentu saja ada juga orang-orang dari istana tuan kota dan leluhur alam sumber Do dari keluarga lain. Namun Patria keluarga Zhang menerima pesan dari Yangke yang memberitahunya bahwa ia sedang mengasingkan diri dan tidak akan menerima tamu. Jadi dia dengan berat hati harus menolak tamu-tamu ini. Musyoki, Kang Shiran, dan bahkan dua Yuan-san, Qi Chongyang, dan lainnya relatif mudah diajak bicara. Setelah mendengar bahwa Yangke sedang mengasingkan diri, mereka tidak bersikeras tetapi malah menanyakan keadaan Yangke yang baru-baru ini dengan penuh perhatian. Seiring waktu, keluarga Zhang menjadi cukup akrab dengan beberapa ahli alam asal Do dan menerima banyak bantuan. Namun para tetua alam asal Do dari keluarga lain kurang ramah. Mereka datang dengan penuh semangat, berharap untuk memenangkan hati Yangke dan mengangkatnya sebagai tetua atau pengikut klan mereka, hanya untuk dihentikan oleh seorang wanita tua di tingkat pertama alam Raja Kekosongan. Tentu saja mereka merasa tersinggung. Tetua keluarga Zhang dan wanita cantik itu, meskipun ketakutan, hanya bisa memberikan senyum dan menjelaskan yang dipaksakan. Setelah beberapa kejadian seperti itu, tidak ada lagi yang datang ke tempat itu. Untungnya, meskipun para ahli alam asal Do ini tidak senang dengan keramaan keluarga Zhang, dengan perlindungan istana penguasa kota, mereka tidak berani mempersulit keadaan bagi kelompok anak yatim dan janda ini. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Zhang saat ini, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup? Sebulan kemudian, Yangke keluar dari pengasingan dengan selamat. Setelah menerima kabar tersebut, semua anggota keluarga Zhang datang untuk menemuinya. Setelah bertukar sapa, wanita tua itu berkata, "Sekadar informasi, Tuan, banyak orang yang datang mengunjungi Anda selama Anda mengasingkan diri." "Saya tahu," jawab Yangke, tanpa bertanya siapa mereka, karena dia bisa menebaknya. Selain itu, manajer Kang dari toko Piroh dan gadis bernama Musyoki masing-masing meninggalkan seberkas kertas kio untuk Anda, Tuan. Sambil berbicara, wanita tua itu mengedipkan mata kepada Zhang Roshi. Yang Roshi mengerti, dengan hormat menyerahkan kedua kertas kio itu, lalu berdiri di samping Yangke dengan kepala tertunduk. Yangke mengambil kertas kio itu, mengambil salah satunya, dan setelah memindainya dengan indera ilahiynya, tersenyum tipis dan berkata, "Jadi, saudara Kang memang telah dipindahkan?" Wanita tua dari keluarga Zhang mengangguk setelah mendengar ini. "Iya, Tuan. Manajer Kang tampaknya telah menerima perintah transfer dari kota pusat kamar dagang Yiyuan dan meninggalkan kota hutan Maple setengah bulan yang lalu. Sebelum pergi, manajer Kang tinggal di kediaman keluarga Zhang saya selama beberapa hari. Ingin bertemu Anda untuk terakhir kalinya. Tetapi sayangnya, Tuan telah mengasingkan diri. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan." Yangke tersenyum tipis. Dia sudah menduga bahwa Kang Shiran akan dipindahkan. Bagaimanapun kota hutan Maple terlalu kecil. Kang Shiran yang telah mencapai alam asal Do tidak lagi cocok untuk tinggal di tempat kecil itu, mengelola toko kecil. Kamar dagang Yiyuan pasti akan mengirimnya ke tempat yang lebih membutuhkannya. Kang Shiran juga tidak berdaya untuk melawan.
Sebagai anggota kamar dagang, dia tidak bisa menentang perintah transfer dari markas besar kecuali dia mengkhianati kamar dagang Ziyuan. Tetapi kemudian dia mungkin tidak akan memiliki tempat untuk berdiri di seluruh wilayah selatan. Sebelum pergi, manajer Kang mengatakan bahwa dia tidak tahu kemana dia akan dipindahkan. Setelah dikonfirmasi, dia akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda, Tuan. Manajer Kang juga mengatakan bahwa jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, Tuan, beritahu dia. Sekalipun membutuhkan waktu lama, dia akan datang menemui Anda dan membantu Anda. Dia hanya menyesal tidak dapat mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Dia berharap Anda dapat mengerti. Lapor wanita tua dari keluarga Zhang. Yang mengangguk. Kang Siran berpikir, pil sumber donya telah memungkinkan Kang Siran mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Dan dia tentu saja bersyukur. Tanpa banyak bicara, Yang kemudian memfokuskan indera ilahnya ke dalam selembar giok lain. Setelah memeriksa pesan yang ada di dalamnya, dia terkejut. Xiaoqi juga pergi. Informasi dalam selembar giok itu sangat sederhana, hanya satu kalimat. Saudara yang menyebalkan, Anda masih mengasingkan diri. Saya bahkan tidak bisa melihat Anda untuk terakhir kalinya. Saya harus pergi. Bibi Feng ada di sini untuk menjemput saya. Akan terlambat jika saya tidak pergi sekarang. Asal-usul Mo Xiaoqi misterius, tetapi Yang dapat menebak bahwa dia pasti berasal dari latar belakang yang luar biasa. Namun dilihat dari pesan yang ditinggalkannya di gulung giok, tampaknya seseorang dari keluarganya telah datang untuk membawanya kembali. Yang tidak bisa tidak membayangkan sebuah adegan. Seorang gadis pemberontak melarikan diri dari rumah, berkeliaran di luar dan akhirnya ditemukan. Para ahli dari klannya mengepung dan mencegatnya, akhirnya memaksanya untuk menyerah dan dibawa pulang. Kasihan Xiaoqi. Yang menghela nafas. Meskipun dia bersimpati padanya, dia tidak khawatir. Karena seseorang dari keluarganya datang untuk membawanya kembali. Mereka mungkin tidak akan bisa menyakitinya. Terlebih lagi, Yang pernah mendengar Mo Xiaoqi menyebut Bibi Feng sekali sebelumnya dan merasa bahwa keduanya memiliki hubungan yang dekat. Karena Mo Xiaoqi mengatakan bahwa Bibi Feng telah menceritakan banyak kisah kepadanya. Setelah baru mengasingkan diri selama sedikit lebih dari sebulan, Yang terkejut mendapati dua temannya telah meninggalkan kota hutan Maple. Keduanya terpaksa melakukannya. Hal ini membuatnya merenungkan sifat kehidupan yang berubah-ubah. Sambil meremas kedua gulungan giok itu, Yang menatap wanita tua itu dan bertanya, "Selain itu, apakah ada hal lain?" Wanita tua itu menjawab, "Keluarga Qin telah mengirim pesan bahwa jika Anda menyelesaikan pengasingan Anda, Tuan, silakan datang ke keluarga Qin. Mereka mengatakan pertanyaan Anda telah dijawab." Oh, mata Yang berbinar. Dan dia berkata dengan gembira, "Baiklah, saya akan segera pergi ke keluarga Qin." Dia berdiri sambil berbicara. Zhang Roshi buru-buru berkata, "Tuan, apakah Anda perlu saya ikut?" Yang berkata, "Tidak perlu, Anda tinggal di klan dan berkultivasi." "Kalau begitu, jaga diri baik-baik, Tuan." Secercah kesedihan terlintas di mata Zhang Roshi, tetapi mengingat pengalamannya telah menyentuh dinding giok kekosongan terakhir kali, semangat bertarung melonjak dalam dirinya. Tanpa kultivasi yang cukup, dia sama sekali tidak bisa membantu Yang Ke. Hanya dengan meningkatkan kultivasinya, dia bisa membantunya mengungkap rahasia dinding giok hampa. Yang Ke melangkah keluar ke aula, bahkan sebelum kakinya menyentuh tanah, sosoknya sudah lenyap dalam sekejap. Sesaat kemudian ia tiba di kediaman keluarga Qin di kota hutan Maple. Kali ini ia tidak langsung masuk, melainkan melepaskan indera ilahnya dari luar. Detik berikutnya tawa keras kincong yang bergema dari dalam keluarga Qin. "Saudara Yang, Anda akhirnya keluar dari pengasingan." Saat suara itu menghilang, sosok kincong yang muncul di hadapan Yang Ke dengan cepat menghampiri Yang Ke seperti kilat. Setelah mengamati Yang Ke dari ujung kepala hingga ujung kaki, ia menyipitkan mata dan berkata, "Saudara Yang, pengasingan ini tampaknya telah menghasilkan panen yang cukup besar."
Entah mengapa, meskipun tingkat kultivasi Yangke tidak meningkat sama sekali, ia tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan auranya jauh lebih kaya. Ki Chongyang segera mengerti bahwa Yangke pasti telah mengkultivasi beberapa teknik rahasia selama pengasingannya, selama sebulan. Jadi ia tidak bertanya-tanya, bahkan tidak menunggu jawaban Yangke. Tetapi berkata dengan antusias, "Masuklah." Yangke tersenyum tipis dan mengikuti Ki Chongyang masuk ke kediaman keluarga Qin. Sepanjang jalan semua anggota keluarga Qin membungkuk dengan hormat, tidak berani menunjukkan sedikit pun kelalaian. Yangke terkejut karena Ki Chongyang tidak membawanya ke aula utama, melainkan langsung menuju ruang rahasia. Sesampainya di ruangan itu, Ki Chongyang terkekeh pelan. "Saudara Yang, saya tahu Anda pernah bertanya pada Yun-er sebelumnya, dan sepertinya dia sudah menemukan jawabannya. Dia ada di dalam sekarang. Kenapa Anda tidak masuk dan berbicara dengannya secara detail? Setelah semuanya beres, saya akan kembali untuk menyusul Anda. Baiklah, saya harus memberitahu Anda dulu. Saudara Yang, pertanyaan apa yang Anda tanyakan pada Yu-er? Dia merahasiakannya dan belum memberitahu saya apapun." "Saya percaya Nona Qin." Yangke mengangguk sedikit dan mendorong pintu hingga terbuka. Itu adalah ruang rahasia yang sama seperti sebelumnya. Qin Yu sepertinya sudah lama menunggu. Melihat Yangke masuk, dia segera berdiri dan membungkuk. "Nona Qin, tidak perlu terlalu sopan. Kita semua keluarga." Yangke melambaikan tangannya. "Kesopanan itu penting." Qin Yu tersenyum tipis. Yangke meliriknya sambil tersenyum. Ekspresinya tiba-tiba menjadi agak aneh. Tatapannya tertuju pada wajah Qin Yu selama beberapa saat. Alisnya sedikit mengerut, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Namun Qin Yu tetap tidak menyadarinya dan berkata, "Tuanku sebelumnya bertanya kepada saya tentang pohon emas dan perak itu. Saya telah mencari melalui teks-teks leluhur beberapa hari terakhir ini dan akhirnya menemukan sumbernya." "Ceritakan pada saya," kata Yangke, menahan kegembiraannya dan bertanya perlahan. "Sebelumnya itu, saya punya pertanyaan untuk tuanku," kata Qin Yu. "Apa itu?" "Dalam adegan yang Anda saksikan, apakah pohon emas dan perak itu menunjukkan kekuatan aneh?" "Mengapa Anda bertanya?" Yangke sedikit mengerutkan kening. Qin Yu berkata, "Pada awalnya, ketika langit dan bumi berada dalam kekacauan, ruang dan waktu tidak stabil, sebuah pohon Chang muncul sebagai respon terhadap zaman, menggunakan kekuatan kekacauan yin dan yang untuk menyegel 4 kutub, menekan kehampaan, mengunci wilayah langit dan bumi, dan memenjarakan 4 lautan." Suara Qin Yu dalam dan penuh teka-teki, dan saat dia berbicara, cahaya perak berkedip di matanya, membuatnya tampak sangat misterius. Hingga para makhluk agung menunjukkan kekuatan supranatural mereka, mematahkan blokade kehampaan, membebaskan diri dari batasan penjara, dan menebang pohon-pohon kuno di langit. Gelombang kekuatan langit dan bumi melonjak untuk pertama kalinya. Di era kuno itu, banyak sekali makhluk agung dan individu luar biasa muncul satu demi satu. Masing-masing menunjukkan kekuatan supranatural mereka dan bersaing untuk supremasi. Pohon Chang yang mengunci 4 kutub menekan kehampaan. Mata Yangke sedikit menyipit. Qin Yu mengangguk dan berkata, "Teks kuno mencatat bahwa pohon Chang berakar di kehampaan. Kekuatan kekacauan yin yang-nya meresap ke langit dan bumi, memenjarakan kekuatan langit dan bumi." "Begitu kuat?" Yangke langsung terkejut. Qin Yu tersenyum tipis dan berkata, "Itu hanya catatan. Sebab kebenarannya tidak mungkin diverifikasi. Namun hal yang Anda gambarkan tadi memang agak mirip dengan pohon Chang. Mungkin ada hubungannya dengan pohon ini." "Pertanyaan yang Anda ajukan tadi..." "Pohon Chang adalah pohon yang menyegel langit dan bumi. Kekuatan kekacauan yin yang-nya memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika pohon aneh ditempatkan kejadian yang Anda lihat menunjukkan kekuatan penyegelan, maka pohon Chang mungkin benar-benar ada."
Mendengar ini, hati Yangke bergetar hebat. Pohon emas dan perak yang ditanam di alam mistis kecil, bukankah itu kekuatan penyegelan? Bahkan pikiran dan energi iblis dari troll kuno itu disegel di perutnya oleh kekuatan emas perak. Menunjukkan bahwa ia memang memiliki hubungan yang kuat dengan pohon kuno legendaris tersebut. Kekuatan kekacauan yin yang dari pohon kuno itu memiliki kekuatan untuk menyegel segalanya. Kinyu melanjutkan. Tidak heran benda ini muncul dalam sisa kehendak troll kuno itu. Ia mungkin sangat takut dengan kekuatan penyegelan, sehingga bahkan setelah bertahun-tahun ia masih dapat mengingat benda ini. Mungkin karena itu, Yangke mengangguk setuju dan senang karena Kinyu salah paham. Setelah menyelesaikan misi saya, Tuan, saya ingin tahu apakah Tuan puas dengan penjelasan saya? Kinyu bertanya sambil tersenyum. Nona Qin berpengetahuan luas tentang zaman kuno dan modern. Saya mengaguminya. Saya sangat puas dengan penjelasan ini. Anda terlalu memuji saya, Tuan. Wajah Kinyu sedikit memerah. Dia berhenti sejenak dan berkata, baiklah, sepertinya leluhur memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Saya akan pamit sekarang. Dengan itu dia membuka penghalang ruang rahasia dan berbalik untuk berjalan keluar. Saat Kinyu sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik dan berkata, Tuan, mengenai apa yang dikatakan leluhur, jika Anda merasa kesulitan, Anda bisa menolak saja, tidak perlu terlalu khawatir. Tanpa menunggu reaksi Yangke, dia mendorong pintu dan pergi. Yangke merutkan kening, berdiri di sana. Dia tidak tahu apa maksud kalimat terakhir Kinyu. Namun dilihat dari makna di balik kata-katanya, Qi Chong yang sepertinya menginginkan bantuannya untuk sesuatu. Yangke sudah mempersiapkan diri secara mental untuk ini. Qi Chong yang sudah memberi isyarat sebelumnya. Sekarang sepertinya bantuan ini mungkin tidak mudah dilakukan. Sesaat setelah Kinyu pergi, Qi Chong yang mendorong pintu dan masuk. Tuan tua Qin, Yangke tersenyum padanya. Saudara Yang, Qi Chong yang tampak sibuk berkata tanpa sadar. Duduklah dan mari kita bicara. Setelah duduk, Qi Chong yang tidak berbicara lagi, tetapi malah mengerutkan kening seolah-olah dia dengan hati-hati memilih kata-katanya. Melihat ini, Yangke berinisiatif memulai percakapan dan berkata, Tuan Qin, dilihat dari penampilan dan aura Nona Qin, apakah ada yang salah dengan tubuhnya? Qi Chong yang menghela nafas. Kesehatan Yu'er tidak pernah begitu baik, seperti yang mungkin sudah diperhatikan saudara Yang sebelumnya. Saya telah mengerahkan energi setiap hari untuk menstabilkan kesehatannya, tetapi kali ini, apa sebenarnya yang salah dengan tubuh Nona Qin? Tanya Yangke. Dia secara naluri merasa bahwa bantuan yang Qi Chong yang minta darinya kali ini berkaitan dengan Kinyu. Karena saudara Yang telah bertanya, maka saya akan jujur. Qi Chong yang menggetakkan giginya dan berkata, Yu'er sangat berbakat, lahir dengan kemampuan ilahi bawaan mata surgawi penciptaan. Mata surgawi penciptaan? Yangke mengangkat alisnya. Semacam teknik mata, adapun kekuatan spesifiknya. Kultivasi Yu'er terlalu rendah dan dia terlalu muda, jadi saya belum sepenuhnya menelitinya. Apa yang saat ini ditunjukkan Yu'er tampaknya adalah kemampuan untuk mengamati nasib seseorang, meramalkan masa depan mereka dan juga merasakan ilusi. Itu kemampuan ilahi yang cukup berguna. Yangke agak terkejut. Yangke sudah lama mencurigai bahwa Kinyu memiliki teknik mata. Gadis kecil itu telah menunjukkan bakat bawaannya kepadanya lebih dari sekali. Namun dia tidak tahu nama teknik atau kemampuannya. Baru setelah penjelasan Qi Chong yang dia mengerti. Jika hanya mata surgawi penciptaan, itu tidak akan terlalu buruk. Bakat bawaan ini tidak akan terlalu membahayakan Yu'er. Hanya menambahkan beban pada tubuhnya setiap kali digunakan. Tapi Yu'er tidak hanya memiliki mata surgawi penciptaan, tetapi juga tubuh intersepsi langit dan bumi. Tubuh intersepsi langit dan bumi? Yang menurutkan kening.
Ki Chong Yang mengangguk. Ketika Yu-er berusia 5 tahun, seorang guru dari kota hutan Maple lewat dan memperhatikan bahwa fisik Yu-er berbeda dari orang biasa. Dia menyelidikinya sebentar, dan guru inilah yang memberitahu saya bahwa Yu-er memiliki tubuh kesengsaraan langit dan bumi. Kalau tidak, saya tidak akan tahu jelas ini. Tubuh kesengsaraan langit dan bumi ini, apa kekurangannya? Ki Chong Yang mulai nafas. Tubuh kesengsaraan langit dan bumi. Selama mereka masih di dunia ini, kekuatan hidup mereka akan diputus oleh langit dan bumi. Dan mereka tidak akan hidup melewati usia 18 tahun. 18? Ekspresi Yang sedikit berubah dan dia bertanya dan heran. Bolehkah saya tahu berapa umur Nona Yu-er tahun ini? Dalam 8 bulan, dia akan berusia 18 tahun. Wajah Ki Chong Yang menjadi gelap. Bukankah itu berarti? Yang berkata dengan suara rendah. Nona Yu-er hanya bisa hidup selama 8 bulan lagi. Benar. Ki Chong Yang mengangguk berat. Yang terkejut. Secara umum, seseorang yang terlahir dengan konstitusi istimewa dianggap sebagai berkah dari langit dan bumi. Qin Yu tidak hanya memiliki konstitusi istimewa, tetapi juga kemampuan ilahi bawaan dari mata surgawi penciptaan, menjadikannya peluang 1:1.000.000. Sayang sekali, pemutusan tubuh surgawi bukanlah konstitusi yang baik. Secara efektif memutus kekuatan hidupnya. Tidak heran dia tampak lemah ketika Yang Ke melihat Qin Yu sebelumnya. Dia mendekati ajanya. Dia memiliki mata surgawi penciptaan, mampu meramalkan masa depan. Dia mungkin tidak menyadari malapetaka yang akan menimpanya. Namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik di depan umum maupun secara pribadi. Memikirkan hal ini, Yang Ke merasa kagum. Tidak semua orang bisa begitu tenang dan terkendali saat menghadapi kematian. Tuan Tua Qin, percakapan pribadi Anda dengan saya pasti tentang Nona Qin kan? Tolong beritahu saya jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu, kata Yang Ke dengan sungguh-sungguh. Saudara Yang, apakah Anda benar-benar bersedia membantu? Ki Chong Yang sangat gembira melihat Yang Ke mengambil inisiatif. Meskipun saya tidak banyak berhubungan dengan Nona Qin, dia telah membantu saya mengatasi keraguan saya, dan saya tidak ingin melihatnya meninggal di usia muda. Terima kasih Saudara Yang. Ki Chong Yang tiba-tiba berdiri dan membungkuk hormat kepada Yang Ke. Tidak perlu Tetua Qin, kata Yang Ke sambil tersenyum masam. Ki Chong Yang berkata, saya ingin Saudara Yang tahu bahwa bantuan ini tidak mudah dilakukan. Meskipun tidak ada bahaya kematian yang pasti, ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Jika Saudara Yang ingin menolak, saya bisa mengerti dan saya tidak akan memaksa Anda. Yang Ke tersenyum tipis dan berkata, sepertinya ini memang berbahaya. Tetua Qin, tolong beritahu saya. Qin Chong Yang mengangguk dan berkata, dulu, ahli itu tidak hanya memeriksa konstitusi Yu-er tetapi juga memberitahu saya tentang solusinya. Menemukan benda langka dan berharga buah malapetaka. Selama Yu-er meminum buah malapetaka ini sebelum dia berusia 18 tahun, dia dapat dengan aman mengatasi krisis. Setelah itu, dia tidak hanya akan tumbuh dengan damai, tetapi kekuatan sejati dari pencegah surgawi juga akan dilepaskan, membuka jalan yang mulus untuk masa depannya. Buah malapetaka? Seru Yang Ke kaget. Saudara Yang, Anda pernah mendengarnya? Ki Chong Yang menatapnya dan heran. Iya. Jika itu setahun yang lalu, Yang Ke mungkin belum pernah mendengar hal seperti itu. Tetapi sejak mendapatkan warisan slip Giok Gong Sun Mo di kaki gunung Yuanding, dia secara alami mengetahui semua bunga dan buah langka di seluruh alam bintang, seperti telapak tangannya sendiri. Buah malapetaka memang tercatat dalam slip giok yang ditinggalkan oleh Gong Sumo. Itu adalah bahan utama untuk memurnikan pil spiritual yang disebut pil Yuan malapetaka, yang bukanlah obat yang baik, tapi ini hampir tidak bisa dianggap sebagai racun.
Tidak berwarna dan tidak berbau, mudah larut dalam air. Bahkan jika seorang ahli alam kaisar yang kuat secara tidak sengaja menelannya, energi internal mereka akan membeku sepenuhnya, mengubah mereka menjadi domba tak berdaya yang siap disembelih. Namun siapa di alam kaisar yang akan minum air? Oleh karena itu meskipun ramuan ini sangat ampuh, pada dasarnya tidak berguna, hanya hal sepele. Pil kesengsaraan adalah pil beracun, dan bahan baku yang digunakan untuk memurnikan racun jelas sudah sangat beracun. Fakta bahwa tubuh pemutus langit dan bumi membutuhkan buah beracun ini untuk melawannya agak seperti melawan racun dengan racun. Tapi Yangke tidak dapat memberikan pendapatannya tentang ini, karena dia tidak dapat menentukan apakah buah kesengsaraan benar-benar akan berguna bagi Ginyu. Namun, buah kesengsaraan tumbuh di tempat yang sangat dingin, mungkin bahkan di bawah lapisan es, membuatnya sangat langka. Saya hampir lupa, saudaranya juga seorang alkemis. Kincong yang sepertinya mengingat sesuatu dan tersenyum tipis. Saat itu, ahli itu memintanya untuk menemukan buah malapetaka, dan dia telah berusaha keras untuk mencari tahu bentuk, penampilan, dan efeknya. Dia tidak pernah menyangka Yangke akan mengetahui semuanya dengan begitu mudah. Karena ahli itu mengatakan demikian, apakah dia memberitahu Anda di mana buah spiritual semacam ini dapat ditemukan? Tanya Yangke. Kicong yang berkata dengan suara rendah. Tanah 4 musim. Tempat seperti apa itu? Kicong yang menatap Yangke dengan aneh dan berkata, Tanah 4 musim adalah alam rahasia paling terkenal di seluruh wilayah selatan. Setiap kali Tanah 4 musim dibuka, banyak murid elit dari berbagai sekte memasukinya untuk mencari harta karun langka dan berbagai peluang. Wajah Yangke memerah, menyadari bahwa dia sekali lagi menunjukkan ketidaktahuannya, dan dia berkata, karena itu adalah alam rahasia milik seluruh wilayah selatan. Bukankah itu berarti semua orang dapat masuk? Kicong yang tersenyum getir. Jika demikian, maka itu akan bagus. Namun sejak zaman kuno, alam rahasia 4 musim telah dikendalikan oleh sekte-sekte utama di wilayah selatan. Setiap sekte memiliki jumlah murid tertentu yang diizinkan untuk masuk. Tempat seperti kota hutan Maple kita sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang kemudian kening. Gunakan ini. Saat Kicongnya berbicara, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah token. Ketika dia mengeluarkan token itu, wajah tua Kincong yang sedikit memerah. Yangke mengambilnya dengan curiga, meliriknya dan tubuhnya gemetar hebat. Bibirnya berkedut saat dia berkata, Saudara Qin, dari mana Anda mendapatkan benda ini? Karena Anda bisa begitu tak sopan di usia yang lebih tua. Apakah Yu tahu tentang ini? Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.